Halo saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Sri Pujiati dari Program Studi Sosiologi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membersamai rekan-rekan semua untuk belajar bagaimana caranya menyusun karya ilmiah Universitas Terbuka. Tujuan dari video ini adalah agar rekan mahasiswa pada akhirnya mampu membuat artikel ilmiah yang memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah dengan baik. Lalu, sudahkah Anda tahu sistematika penulisannya? Mari kita mulai pembahasannya. Nah, ini adalah sistematika atau susunan artikel ilmiah Universitas Terbuka. Jadi, ada 8 komponen yang perlu dimuat dalam artikel yang akan kita tulis. Di antaranya ada judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode atau kerangka pikir, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta terakhir adalah daftar pustaka. Hal yang pertama rekan mahasiswa perlu ketahui bahwa ketika membuat artikel ilmiah Universitas Terbuka, kita bisa memilih ingin membuat artikel yang bersumber dari hasil penelitian atau hasil pemikiran dan kajian. Coba Anda perhatikan susunan artikel ilmiah berikut ini. Apakah Anda bisa melihat perbedaan antara keduanya? Nah, betul. Hanya satu bagian ya perbedaannya. Jika sumbernya penelitian, kita perlu menguraikan metode yang digunakan. Sementara jika bersumber dari hasil pemikiran dan kajian, metodenya ini kita ganti dengan kerangka pikir. Setelah mengetahui dua sumber karya ilmiah tersebut, mari kita breakdown satu persatu bagaimana cara membuat ke-8 komponen karya ilmiah Universitas Terbuka. Pertama, kita mulai dengan membahas judul terlebih dahulu. Judul ini tentunya menjadi hal pertama yang akan dilihat oleh pembaca. Jadi, yang perlu diingat bahwa judul itu harus menggambarkan masalah atau topik kajian yang dibahas pada karya ilmiah berupa artikel. Biasanya, orang akan lebih berminat dalam membaca artikel kita jika judulnya menarik dan jelas ya. Jadi, buatlah judul yang informatif dan efektif yang biasanya terdiri dari 12 kata atau maksimal 20 kata saja. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari judul artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Coba Anda perhatikan satu persatu ya. Dalam artikel ilmiah, biasanya judul itu juga disertai dengan identitas penulis. Nah, ini contoh dari penulisan identitas penulis ya. Identitas penulis ini dituliskan tepat di bawah judul artikel. Terdiri dari nama mahasiswa sebagai penulis. Setelah itu dituliskan di bawahnya program studi, fakultas, dan nama universitas kita. Di bawahnya lagi boleh dituliskan alamat email dari penulis. Oke, selanjutnya adalah abstrak. Selain judul, hal yang biasanya menarik orang untuk membaca artikel kita adalah abstrak. Jadi kita harus membuat abstrak yang mampu menarik keinginan seseorang untuk membaca artikel kita lebih lanjut. Untuk itu, buatlah abstrak yang utuh, yang biasanya terdiri dari 4 komponen ini. Pertama adalah latar belakang dari artikel kita. Jadi digambarkan topik atau masalah yang kita bahas, kemudian sebutkan tujuan dari penelitian atau kajian kita. Berikutnya kita juga perlu menyebutkan metode atau sumber pemikiran yang digunakan untuk mendapatkan data atau hasil kajian. Terakhir yang jangan sampai tertinggal adalah hasil penelitian atau kajian yang kita lakukan. Kalau abstraknya menarik, biasanya orang akan melanjutkan untuk membaca artikel kita secara keseluruhan. Nah, contohnya seperti ini ya. Dalam abstrak ini sudah dimuat keempat komponen yang dijelaskan tadi, mulai dari latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, sampai ke hasil penelitian atau hasil kajian. Dan yang perlu diingat bahwa dalam abstrak itu juga harus dimuat kata kunci atau keyword yang terdiri dari 3-5 kata
yang biasanya disusun berdasarkan abjad. Kata kunci ini merupakan alat yang digunakan untuk pencarian karya ilmiah yang kita tulis. Jadi nanti ini bisa memudahkan juga untuk orang yang ingin mencari referensi artikel ilmiah dengan topik yang sama. Berikutnya kita lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan dalam karya ilmiah Universitas Terbuka itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah latar belakang yang akan kita bahas setelah ini ya. Kemudian kedua adalah rumusan masalah yang nantinya harus dijawab dalam bagian hasil dan pembahasan. Dan ketiga adalah tujuan penelitian yang tentunya berkaitan dengan rumusan masalah serta hasil dan pembahasan. Anda juga bisa menambahkan poin keempat jika memang diperlukan, yakni manfaat penelitian. Nah, berikutnya kita bahas lebih lanjut mengenai latar belakang dalam pendahuluan. Selain abstrak, latar belakang ini juga punya struktur ya. Strukturnya ini bisa kita analogikan seperti piramida terbalik. Kita akan berangkat dari masalah umum terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan memaparkan masalah khusus, dan akhirnya kita masuk kepada inti dari penelitian kita atau bisa dikatakan research gap. Nah, di sini kita bisa memasukkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memang serupa dengan penelitian atau kajian kita, dan kemudian kita tunjukkan posisi penelitian kita atau kajian kita itu sebetulnya ada di mana sih. Jangan sampai kita meneliti sesuatu atau masalah yang sudah dibahas oleh banyak peneliti sebelumnya. Dalam latar belakang ini, terdapat berbagai kutipan baik dari buku, artikel, ahli, dan sumber lainnya yang dapat mendukung penguatan informasi atau kerangka pikir yang digunakan dalam artikel ilmiah. Misalnya nih ya, kita akan membahas atau menulis tentang fungsi keluarga. Maka di latar belakang ini disebutkan mengenai konsep teori keluarga dari BKKBN misalnya ya. Ini yang nantinya akan menjadi pisau analisis pada bagian pembahasan. Setelah membuat pendahuluan, langkah selanjutnya adalah menentukan metode atau kerangka pikir dari artikel ilmiah kita. Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa ada 2 sumber dari penulisan karya ilmiah Universitas Terbuka. Bisa dibuat berdasarkan hasil penelitian atau bisa juga disusun dari hasil pemikiran atau kajian. Kita mulai dengan metode terlebih dahulu. Dalam metode penelitian, kita harus menjelaskan jenis pendekatan, metode, teknik, dan prosedur mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis data penelitian. Supaya pembaca dapat memahami dengan mudah mengenai metode yang kita gunakan, maka sajikan metode ini dengan jelas, jujur, informatif, dan sistematis. Jadi berurutan ya, dari mulai pemilihan metodenya apa, bagaimana pengumpulan datanya, hingga akhirnya data tersebut selesai diolah dan dianalisis. Contohnya seperti ini ya, baiknya Anda sebutkan terlebih dahulu purpose statement atau pernyataan tujuan dari penelitian, kemudian sebutkan juga lokusnya di mana, teknik pengumpulan datanya, prosedur pengolahannya, serta terakhir teknik analisis data yang digunakan itu seperti apa. Nah, ini kalau artikel Anda bersumber dari penelitian. Lalu bagaimana jika bersumber dari hasil pemikiran atau kajian? Nah, Anda bisa menyajikan kerangka pikir yang Anda lakukan. Misalnya dengan menyebutkan teori, konsep, dan informasi lain untuk membedah, menganalisis, dan menafsirkan permasalahan dan atau solusinya. Ini contohnya ya, Anda bisa lihat bahwa kita memberikan penjelasan terlebih dahulu, kemudian kita sederhanakan penjelasan tersebut dengan menggunakan suatu diagram yang dijadikan sebagai gambaran alur logika dari tema yang akan ditulis dalam penelitian. Nah, dari diagram itu akan terlihat hubungan-hubungan dari variabel yang Anda kaji. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Sama halnya dengan metode, hasil dan pembahasan ini juga perlu disajikan dengan pertama jelas, kedua jujur.
Jadi sesuai dengan data yang Anda dapatkan di lapangan, jangan mengada-ngada. Ketiga, harus informatif, sehingga pembaca bisa mengerti hasil kajian atau temuan yang kita dapatkan di lapangan. Serta tentunya harus sistematis ya, alurnya itu terstruktur. Datanya disajikan dahulu, jika diperlukan hasilnya ini bisa disajikan menggunakan diagram atau tabel, supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca juga sebetulnya. Dan setelah itu barulah diberikan pembahasan pada hasil tersebut. Dalam bagian pembahasan ini, kita bisa membuat subjudul yang bersumber dari rumusan dan atau tujuan. Masing-masing subjudul terdiri dari hasil penelitian atau kajian serta pembahasannya. Contohnya seperti yang Anda lihat di layar ini ya. Di sini ada dua subjudul, yakni model dan aktivitas model FAQ MPS. Kalau karya kita bersumber dari penelitian, maka hasil penelitiannya memuat data biasanya. Pembahasannya memuat analisis, penafsiran, argumentasi, dan pernyataan yang dikaitkan dengan konsep, teori, sumber rujukan yang disebutkan pada latar belakang. Nah, kalau karya kita bersumber dari kajian atau pemikiran, maka hasilnya memuat jawaban atas tujuan yang dipaparkan di pendahuluan. Nah, dalam pembahasannya, kajian tersebut dianalisis atau ditafsirkan menggunakan pemikiran penulis yang bertolak dari sumber yang disajikan pada bagian kerangka pikir. Jadi, pisau analisisnya ada atau telah dipaparkan pada kerangka pikir. Setelah hasil dan pembahasan selesai, barulah kita membuat simpulan dan saran. Perlu kita ingat bersama-sama bahwa simpulan itu harus menjawab tujuan yang sudah kita sebutkan di pendahuluan. Jangan sampai kita membuat simpulan yang melenceng dari tujuan dan tidak pernah dibahas dalam bagian hasil dan pembahasan. Jadi, penyajian yang lengkap pada bagian sebelumnya itu kita simpulkan ya, bukan dirangkum loh ya, tapi disimpulkan inti yang menjawab tujuannya. Lebih bagus apabila kita dapat menunjukkan novelty atau kebaruan yang bisa kita dapatkan dari hasil dan pembahasan. Setelah itu baru kita buat saran atau rekomendasi. Saran ini biasanya kita dapatkan dari pembahasan yang telah kita lakukan. Ini bisa berbentuk komentar yang berharga untuk penelitian atau kajian selanjutnya. Saran ini juga akan berperan dalam membantu peneliti berikutnya untuk menemukan research gap dengan penelitian atau kajian yang telah kita lakukan. And last but not least adalah daftar pustaka. Dalam artikel ilmiah Universitas Terbuka, Anda perlu minimal menggunakan 10 referensi. Terdiri dari 5 artikel jurnal mutakhir yang dipublikasikan 5 tahun terakhir. 5-nya lagi bisa bersumber dari buku atau sumber lainnya seperti data lembaga, web atau berita yang terpercaya, dan lain sebagainya. Nah, bagian daftar pustaka ini harus sesuai dengan sitasi atau kutipan yang Anda buat di dalam artikel Anda ya. Jika Anda mengisitasi atau mengutip dari 10 sumber, maka pada daftar pustaka juga harus ada 10 sumber. Jangan sampai ada yang tertinggal. Atau untuk mempermudah proses pembuatan daftar pustaka, Anda bisa menggunakan software pendukung seperti salah satunya Mendeley. Kalau Anda belum familiar dengan Mendeley, Anda bisa mengakses video pada link berikut ini ya. Atau bisa juga mencari referensi tutorial video penggunaan Mendeley lainnya di channel YouTube. Silahkan dicoba ya. Nah, saudara mahasiswa, sekian pembahasan kita kali ini mengenai penyusunan karya ilmiah Universitas Terbuka. Semoga dapat bermanfaat dan menambah semangat Anda dalam menyusun karya ilmiah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat menulis karya ilmiah dan semangat ya!